Om Swastiastu. Selamat datang pemirsa. Bersama saya, Komang Krisnawidi Mahyoni, dalam acara Dewata TV, membahas berita aktual dan terpercaya, berita terkini mengenai Pura Puncak Bukit Sinunggal. Pura Bukit Sinunggal merupakan salah satu pura Dahkayangan yang ada di Bali Utara. Tepatnya terletak di Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Di pura ini biasanya muncul sinyal jika ada bencana. Seorang jero mangku yang bernama Made Kerte ketika nangkil ke Pura Bukit Sinunggal mengatakan sesuai sejarah yang diketahuinya secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Jero Mangku Made Kerte menceritakan bahwa Pura Bukit Sinunggal sangat erat kaitannya dengan sejarah kerajaan berdahulu yang ada pada abad ke-8 sampai abad ke-14 dengan memiliki pusat kerajaan di sekitar Pejang Pedulu, Kabupaten Gianyar, Bali. Dengan prasasti Raja Sri Kesari Warmadewa ini, tertanggal 19 Agustus 914, Pura Gunung Sinunggal yang dahulu disebut Yang Bukit Tunggal terdapat di Desa Air Tabar, daerah Indrapura yang kini disebut dengan Desa Depeha. Dan desa ini berbatasan langsung dengan Desa Tajun. Dulu, konon dijaga oleh tokoh-tokoh yang bernama Empu Dahyangan, Ageni Sarma, Sri Naga, Bajra, dan Tri, kata Jero Mangku Made Kerta. Menurut Jero Mangku Made Kerta, keempat tokoh tersebut diberikan tugas untuk mempersatukan masyarakat dan melaporkan keadaan yang terdapat di Desa Air Tabar dan sekitar Pura Bukit Tunggal kepada Sri Paduka Raja Kesari Warmadewa di Istanai Sing Hamandawa. Pada saat itu, Istana Sing Hamandawa terletak di antara Desa Bedulu yang kini dikenal dengan Desa Pejang. Namun, masa kejayaan kerajaan berdahulu mulai meredup pasca diserang oleh kerajaan Majapahit di bawah Mahapati Gajah Mada pada tahun 1343 dan berhasil ditaklukkan pada tanggal 1347. Mulai saat itulah Gajah Mada menetapkan seorang keturunan Brahmana dari Jawa bernama Sri Krishna Kepakisan sebagai Raja Dalam di Pulau Bali, sehingga penduduk asli orang Bali yang dikenal sebagai Bali Age mulai menyingkir hingga ke pelosok-pelosok. Di sisi lain disebutkan pula mengapa terdapat pelinggi Bataran Ganesha di Meru Tumpang Pitu. Menurut sejarah, Ratu Batara Lingsir Puncak Bukit Sinunggal, Ratu Manik Astagina, sudah ada sejak abad ke-5. Beliau datang dari Gunung Himalaya, India diiringi Batara Ganesha. Karena itu, Ganesha terdapat di dalam pelinggi utama di Meru Tumpang Pitu itu. Pura Bukit Sinunggal secara geografis berada pada ketinggian sekitar 650 meter di atas permukaan laut. Kondisi pura yang berada di wilayah perbukitan membuat para pemadek yang nangkil harus rela berjalan kaki menyusuri ratusan anak tangga yang berliku sepanjang lebih dari 250 meter. Ketika sampai pada areal paling bawah, terdapat sebuah candi bentar dengan 2 buah apit lawang di kanan kirinya dan terdapat sepasang pelinggi di bawah pohon beringin, yaitu pelinggi Empu Lawang. Secara niskala pelinggi ini merupakan penjaga sebelum memasuki areal tersuci pura. Di tengah perjalanan, di bawah rimbunan pepohonan ada pelinggi lembu yang fungsinya adalah sebagai penghayatan ke Bataran Segara. Setelah menempuh perjalanan sekitar 10 menit akan sampai di areal utama Mandala Pura Bukit Sinunggal. Suasana di Mandala utama begitu tenang, dengan beberapa pohon besar di areal pura seluas 20 hektar. Dengan pelantaran pura meski sudah dipaving namun tetap ditumbuhi lumut yang menghijau, semakin menguat kesan sakral dan memancarkan vibrasi kesucian bagi yang suka bermeditasi. Di tempat ini sangatlah cocok untuk menenangkan pikiran. Jero Mangku Made Kerta menjelaskan bahwa pelinggi utama Pura Bukit Sinunggal yaitu Meru Tumpang Pitu yang dikelilingi tembok pembatas sebagai istana dari Ratu Puncak Sinunggal yang bergelar Ide Ratu Manik Astagina.
sekaligus merupakan penguasa 8 penjuru mata angin. Di Meru ini terdapat juga patung Bataran Ganesha dan Pelinggi Ide Sang Hyang Pasupati. Jika sudah puja wali, biasanya ngejar hingga 7 hari lamanya. Ini dimanfaatkan oleh umat yang ada di Bali maupun di luar Bali untuk nangkil ke Pura Bukit Sinunggal katanya. Namun, masyarakat yang ingin nangkil di hari-hari seperti Purnama, Tilam, Kajang Kliwon, Hari Raya Saraswati, Siwalatri, dan rerahinan lainnya tetap akan dilayani sebab pemangku di Pura Bukit Sinunggal berjumlah sebanyak 8 orang yang secara bergiliran melayani pemedek. Pura Bukit Sinunggal merupakan salah satu pura yang sangat sakral menurut penuturan Mangku Pura. Bila akan terjadi bencana besar, dari Meru akan memancarkan sinar merah terang dan beberapa kali telah terbukti. Di sisi lain, pemedek yang berniat untuk membayar kaul berupa suku Pat atau babi guling diharapkan untuk tidak mengaturnya di areal pelantaran Pelinggi utama yakni Meru Tumpeng Pitu sebagai stana Ide Ratu Puncak Sinunggal yang bergelar Ide Ratu Manik Astagina, Dewa Ganapati, dan Pelinggi Ide yang Pasupati, sebab menurut penuturan Jero Mangku Madekerta dulu sempat terjadi peristiwa yang sangat mistis dari luar nalar. Waktu itu, sempat ada pemedek yang ingin membayar sesangi berupa suku Pat atau guling, lengkap dengan sesajennya. Namun, ketika mau memasuki areal Pelinggi utama, entah dari mana datanya tiba-tiba ribuan lebah mengepung pemedek yang mau sembahyang tersebut. Sontak membuat lari kalang kabut tutur Mangku Madekerta. Sehingga, sejak saat itulah tidak diizinkan mengaturkan babi guling di pelantaran Pelinggi utama, namun hanya diperbolehkan di Jabe Pura yaitu Balai ke-6 yang berdampingan dengan Pelinggi utama, sehingga timbul inisiatif untuk membuatkan pengumuman yang berisi larangan tersebut. Menurut penuturan beberapa pemangku, bahwa pura ini juga banyak dikunjungi oleh pejabat-pejabat yang ingin mengenalkan kekuasaannya seperti calon gubernur, calon bupati, serta masyarakat yang ingin memohon anugerah rezeki, jodoh, dan jabatan. Sehingga bila musim Pikada lanjut, Mangku Madekerta sering calon kandidat bupati atau gubernur mekemit di sini. Selain itu, keunikan lain terkait keberadaan Pura Bukit Sinunggal, di pura ini pendiri kota Singaraja Ki Barat Panji Sakti pernah mengucapkan kaul kisahnya dimulai saat Panji Sakti hendak menyerang Blablangan pada abad ke-10. Ketika itu, menurut sejarah, dalam perjalanan menuju Blablangan, Panji Sakti kehilangan arah di lautan dan tidak melihat apapun. Dalam kepanikan itulah ia memohon kepada Ide Batara Lingsir Manik Astagina Bukit Sinunggal agar diberi petunjuk jalan 6 ekor kerbau. Benar saja, sejurus kemudian muncul cahaya yang menuntun Panji Sakti sehingga sampai ke tujuan dengan selamat dan memperoleh kemenangan. Mengingat sakralnya Pura Bukit Sinunggal tersebut, para pengunjung yang berasal dari kalangan wisatawan sangatlah dibatasi untuk berkunjung ke Pura Bukit Sinunggal ini, selain tujuan persembahyangan. Dan berita hari ini, saya, Obang Trisnawi Dimahyoni, pamit undur diri. Sampai jumpa di berita berikutnya. Om Santi Santi Santi.